Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSUD Bendan Kota Pekalongan. Jumpa lagi di Bendan Podcast Sakpore. Perkenalkan, saya Silvina sebagai host pada hari ini. Podcast kali ini kita akan berdiskusi tentang topik dokumentasi asuhan keperawatan elektronik berbasis 3S. Sektor kesehatan di Indonesia, khususnya digitalisasi rumah sakit, berkembang mengarah ke arah pelayanan berbasis digital dengan pesat. Semakin banyaknya aplikasi kesehatan digital yang dikembangkan, berbagai fasilitas layanan kesehatan berlomba-lomba untuk mengadopsi teknologi digital. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber kita dari dunia keperawatan yang juga tidak mau kalah ketinggalan dan sangat inovatif dalam dokumentasi asuhan keperawatan yang terkomputerisasi dan dibuat dalam rangka memudahkan dan mempercepat pendokumentasian, sehingga tindakan asuhan keperawatan menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, Bapak Arifuddin Eskepters. Waalaikumsalam, Mbak Vina. Iya, beliau adalah Kepala Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan di RSUD Bendan. Ya, apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah. Baik ya, Baik. sehat ya. Kesibukannya apa ini Bapak Arif? Ya, selain bekerja di Rumah Sakit Bendan juga ada kesibukan lain, terutama olahraga, Oh jaga iya, kesehatan. kayaknya ikutnya banyak banget ya. Ada lari, Lari, sepeda. ada Kemarin juga ada. vakum. Oh, udah lama vakum ya. Kemarin juga kayak badminton. Bendan, kan sama Mbak Vina juga. Oh iya. Atlet ya, atlet. Enggak atlet ini aja. Oh, beliau itu juga kayaknya sibuk sebagai pengurus masjid. Oh, iya, Pengurus Masya Allah. takmir ya, Masya Kali ini Allah. duniawi juga akhirat Oh kemarin. iya, biar luar seimbang biasa ya. Iya. Nah, selain itu kita juga ada narasumber kedua kita, Bapak kayaknya nggak pantas sih Pak, Bapak ya masih muda. Iya, masih muda ya Mbak Bina ya. Iya, imut-imut ya. Masih imut. Ada Mas ya, kita panggil Iya, Mas aja ya. Mas saja. Mas Iya. Sulaiman, Muhammad Sulaiman Eskepters. Selamat pagi Mas Pagi, Sulaiman. Mbak Bina. Ya. Mas Sulaiman ini adalah kepala ruang rawat inap Jelamprang ya. Iya, Iya. Mbak Bina. Beliau ini juga sebagai tim master apa? Ini, Tim master pembuatan dokumentasi asuhan keperawatan ini, Mbak Iya. Bina. Apa kabar ini Mas Sulaiman? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih? Sama ya, bekerja dan ini ya. Kalau paling mau ya. bilang olahraga kayaknya udah lama vakum ini. Sama sebenarnya kita juga tim Oh, ikut iya. lari di sini. Iya, cuman lagi sibuk karena Iya. pengantin baru ya. Mbak Bina tahu aja ini. Belajar jadi suami yang baik. Oh Oh, iya. iya. Belajar menata rumah tangga. Oh iya, Jadi, menata rumah tangga. Sekarang juga semenjak udah beristri, sekarang pulangnya gasik. Iya, alhamdulillah. Ingat ada yang ditunggu di Ada yang rumah. ditunggu. sudah Ada yang nunggu di Iya, rumah. ada yang nunggu di rumah ini Mbak Bina. Iya, Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi terkonang sudah punya istri nih Mbak Bina. Iyalah. Oke, langsung aja kita akan membahas tentang dokumentasi asuhan keperawatan elektronik. Nah, mungkin kan audiens kita kan ada dari umum, dari instansi pendidikan mungkin, atau Rumah sakit. fasilitas kesehatan yang lain. Nah, itu mungkin biar tahu apa sih dokumentasi asuhan keperawatan elektronik ini, mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Kasih, silakan. Ya, oke, terima kasih Mbak Vina atas waktunya. Ini kesempatan bagus sekali untuk bisa sharing pengetahuan, sharing pengalaman dari kami di Rumah Sakit Bendan dalam penyusunan dokumen asuhan keperawatan elektronik. Mungkin yang pertama kita perlu ketahui tentang sejarahnya dulu ya. Sejarah proses terbentuknya penyusunan dokumen asuhan perawatan elektronik ini yang mana berdasarkan aturan pemerintah sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang ITE ya, Informasi Teknologi Elektronik. Kemudian PMK nomor 24 tahun 2022 yang tentang mengharuskan seluruh pelayanan fasilitas kesehatan harus elektronik. Nah, kemudian ada didukung oleh Peraturan Direktur nomor 445 tahun 2022 yang tentang manajemen rekam medis elektronik.
Ya, setelah itu dari kami bidang keperawatan untuk berinisiatif, terutama dengan tim master ya, tim yang sudah dibentuk untuk bisa penyusunan dokumentasi aluan elektronik secara mandiri di rumah sakit. Juga oleh tim IT yang sangat bagus untuk bisa tim IT rumah sakit tim sendiri IT ya? rumah sakit sendiri. Rumah sakit punya tim IT ya? Ya, jadi rumah sakit ini membentuk secara mandiri, tidak menggunakan Jasa luar. pihak. Nggak beli? Nggak beli. Tidak beli. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Iya. Itu efisiensi. Ya, termasuk salah satunya. Sekalian itu ya, Iya. membangkitkan kreativitas. Kreativitas Iya. dari masing-masing. Nah, setelah itu tahun 2022 ya pernah kita susun di awal itu sekaligus mengundang dari Narasumber dari luar. Narasumber dari luar. Ya, itu. 2022. Supaya sesuai dengan Ya. kaidah-kaidahnya ya. Untuk membuka wawasan kita seperti apa sih dokumentasi asuhan elektronik iya. ini. Jadi dokumentasi asuhan keperawatan ini tuh kayak pelaporannya kayak gitu ya maksudnya ya? Maksudnya kayak keperawatan itu kan ada yang ditulis laporan itu bukan ini kita kan ada Ya. buku banyak ini tuh bukan bikin buku tapi bukan ya. Bukan. Mm-mm. Jadi yang buku versi manual kita bikin yang versi elektroniknya, versi digitalnya. Oh, Gitu, jadi Mbak Vina. pencatatannya ya asuhan keperawatannya itu ya. Cuman biasanya yang tadinya biasanya di kertas ini di elektronik ya, digitalkan. karena berdasarkan aturan yang memang sudah Ya, PMK yang aturannya sekarang sudah mengharuskan dibuat. pakai elektronik semua ya. Elektronik semua. Memang sudah nggak boleh pakai yang manual gitu ya Pak? Tahun 2024 ini Desember harus sudah semuanya berbasis elektronik. Harus sudah. Berarti semua itu aturan di Indonesia semua. Nanti akan diberlakukan semua. Tapi Oh. biasanya untuk berubah dari manual ke elektronik kan perlu waktu, perlu proses. Nah, ini salah satu Berarti udah siap proses ya rumah dari sakit keperawatan Bendan ya? sudah siap, Bendan insya Allah juga sudah siap. Sudah jalan ya. Sudah jalan. Oh, berarti ini tentunya peraturan ini berlaku untuk se-Indonesia. Semua, nasional. Makanya semua fasilitas layanan kesehatan pastinya akan menggunakan elektronik ini. Elektronik ya betul. Oh, ya, oke. Kemudian kayaknya kan ini ada unggulannya ya, nggak cuman memasukkan dari manual ke elektronik, tapi ini tuh kayaknya berbeda. Saya dengar-dengar, saya sendiri kan di kebidanan ya, Yeah. saya kan ngerti kayaknya tuh dokumentasi asuhan keperawatan elektroniknya di keperawatan ini berbeda dengan yang lain. Ya jelas kita sangat berbeda dengan yang lain. Mungkin kalau di Pekalongan khususnya baru Rumah Sakit Bendan yang menyusun asuhan perawatan elektronik berbasis 3 buku ini, 3S ini, dan full 3 buku ini sudah dimasukkan dalam versi digital dan langsung bisa diaplikasikan dalam sistem asuhan perawatan elektronik kita. Oh iya, mungkin nih teman-teman yang di luar Rumah Sakit Bendan kan belum ada bayangan mungkin apa sih dokumentasinya tuh bedanya tuh apa kayak gitu. Lah mungkin bisa dijelaskan kalau bedanya mungkin dokumentasi yang versi elektronik di luar tuh seperti apa, di Rumah Sakit Bendan itu seperti apa? Nah, kalau di Rumah Sakit Bendan untuk dokumentasi asuhan perawatan kan terdiri dari 5 tahap proses ya. Yang pertama proses pengajian atau kita kenal dengan asesmen ya. Asesmen itu sudah muncul di situ, kemudian tujuan asesmen adalah untuk menggali informasi, data-data, keluhan-keluhan pasien ya. Yang mana keluhan-keluhan pasien itu sudah berdasarkan dari tanda dan gejala yang ada di buku ini. Ya, jadi 149 diagnosis itu tanda dan gejalanya sudah muncul, sudah ada di dalam sistem aplikasi ini. Ya, dari setelah pengkajian itu kita analisa. Nah, analisa itu sistem yang akan membaca secara otomatis. Bukan nulis sendiri dari apa keluhan-keluhan atau gejala-gejalanya itu enggak langsung otomatis. Otomatis kita muncul dengan keluhan apa, nanti kita pilih di sistem ini, kemudian dari merumuskan sendiri sistemnya itu. Dia sistem akan membaca sendiri diagnosis yang muncul itu apa saja. Oh ya, Nah, jadi kalau yang mungkin di di rumah sakit lain atau dia di akan fasilitas lain mereka sesuai dengan interpretasi dari masing-masing secara subjektif. Sesuai kemampuan berpikirnya masing-masing. Kalau kita enggak. Kita sudah dibantu berbasis
ini. Oh, Sistem iya. akan langsung membaca muncul diagnosa yang muncul itu apa dari hasil asesmen yang Jadi kita mungkin susun. kalau elektroniknya di fasilitas yang lain sebenarnya masih manual sama, memasukkan tapi- gejala sendiri, terus merumuskan dengan manual yang dibuat digital. Oh, cuma itu. memindahkan aja dari Memindahkan. kertas Kalau kita enggak ke ini ya. ke versi. Bedanya kalau di rumah sakit Bendan itu berarti dari yang apa? Kita tinggal masukin gejala-gejala, terus nanti sistem langsung merumuskan asuhan apa? Diagnosis Diagnosis keperawatannya apa, kemudian sampai ke intervensi dan lain-lainnya enggak? Iya, dari 5 tahap itu sudah ada dalam sistem aplikasi kita. Langsung muncul. Langsung bisa muncul. Luar biasa, itu sangat. Dan dari semua buku ini, Iya. berarti nggak terbatas apa kemampuan berpikir kita ya? Enggak. Oh iya, luar biasa. Kemudian mungkin bisa diceritakan nih tim master nih, prosesnya itu gimana dari manual ke elektronik dan tidak hanya elektronik biasa tapi menggunakan sistem yang kayak gini ini gimana? Iya Mbak Vina ya. Sesuai yang tadi sudah disampaikan sama Bapak Kasih, jadi kita memang disupport dari pihak manajemen. Dulu tahun 2022 yang tadi sudah disampaikan bahwa kita memanggil narasumber dari luar terkait dengan pendokumentasian elektronik. Dulu kita sudah mencoba menyusun bareng-bareng, tetapi memang banyak kendala karena dulu saat menyusun itu kita masih belum fokus di 3 buku ini. Jadi kita memang sekarang menggunakan 3 buku ini, yaitu buku yang diadopsi dari PPNI. Jadi PPNI yang membuat buku ini tahun 2016, lalu kita emang melihatnya dari 3 buku ini. Di dunia pendidikan juga ini pakainya Sudah. Jadi ini. dulu kalau zaman saya kuliah ya dulu mungkin ya Mbak ya, kita kan masih ilmunya kan dari pendidikan. Iya, ya? dari pendidikan dulu masih pakainya diagnosa itu yang dungus, zaman dahulu banget dungus, lalu ada Linda Jual, ada Nanda Niknok. Nah, sekarang dari PPNI sudah mengeluarkan milik Indonesia sendiri, yaitu pakai ini 3 buku 3S ini, yaitu SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, SLKI Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan SIKI Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Nah, dari 3 buku ini dulu saat 2002 itu ada kendala, jadi kita jadinya berhenti. Lalu dari manajemen mensupport, lalu kita dibenlah tim master. Susun ulang Iya. tahun 2023. Waktu itu berhenti berarti kenapa? Ya itu karena dulu itu kita itu melihatnya nggak buku ini, kita fokusnya ada yang cari internet seperti itu. Nah kalau ini memang tahun 2023 itu kita disupport dari pihak manajemen dan tim IT, terutama tim IT RSUD Bendan itu luar biasa ya Mbak. Jadi dia membikinkan rumah-rumahan untuk disesuaikan, memasukkan biar nanti merumuskan sendiri seperti itu. Jadi tahun 2023 kita ada dibentuk tim master dari IT sama keperawatan. Ada 5 tim master itu Mbak, ada saya sendiri, ada Bapak Kasih, lalu ada 3 perawat, yaitu ada Mbak Linda, ada Mas Alvan dan Mas Ovin, seperti itu. Kita bertiga ini itu kan dipurna tugaskan Mbak, Karantina. di karantina di ruangan, dikurung di untuk karantina di menyelesaikan. ruangan selama 3 bulan, yaitu pada bulan Juni sampai bulan Agustus. Itu kita benar-benar difokuskan untuk menulis 3 buku ini, Mbak. Jadi menulis ulang 3 buku ini itu ada 149 diagnosis, lalu ada intervensinya 590, Mbak. Jadi kita harus mengetik semuanya detail satu-satu gitu. Nggak ada kopas ya? Nggak ada kopas, karena kalau kopas nanti nggak bisa dimasukin di sistem yang dibikin IT gitu Mbak. Jadi memang harus satu persatu gitu Mbak. Jadi memang tim IT kita itu sudah bagus, lalu kita disuruh untuk mengetik ya, membikin yang ada di sini semuanya disalin. Nah itu kan tadi dibilang udah pernah ada kendala berhenti, berarti ada sempat trial and error kayak gitu ya. Terus kok bisa akhirnya kepikiran pakai ini kayak gitu, itu otak-otaknya siapa dan gimana gitu Mas? Ya karena kita akhirnya gimana kok memutuskan pakai buku ini? Ya karena kan tahun 2022 gimana gitu sudah ada yang seperti belum pernah. Jadi kita emang inovasi dari Rumah Sakit Bendan sendiri. Jadi kalau rumah sakit sebelumnya itu memang hanya subjektif. Misalnya saya
nyeri tangan, yaitu nanti diagnosanya nyeri Mbak. Kalau kita itu makanya merumuskan, jadi saat mengatakan nyeri itu nanti ada batasan mayor dan batasan minor, dan nanti merumuskan untuk menjadi diagnosa. Nah ini kalau ini kayaknya yang ngerti cuma Iya, perawat cuma ini, perawat ya? ya. Inilah sudah masuk di dalam koridor perawat ya. Ini memang terutama mahasiswa institusi pendidikan juga nantinya kalau pakai sistem ini itu sudah nggak usah lihat di buku lagi. Ini kan kadang buka nih Mbak, Untuk buka yang kepintarannya minimalis, iya, buka bisa ini dibantu banget. tanda ya, gejalanya apa nih gitu. Nah nanti habis itu nanti akan masuk di diagnosanya apa. Nah kalau ini masukkan aja tanda gejala, otomatis nanti akan muncul diagnosa yang kemungkinan muncul. Jadi nanti di situ banyak diagnosa Mbak. Dan nanti kita pilih nih yang paling sesuai Iya, di soalnya mana. kan makanya saya diagnosa tuh kan banyak banget ya. Iya. Diagnosa keperawatan. 149 diagnosis Nah, 149 itu kan sendiri-sendiri tandanya. Sendiri-sendiri. Misalnya kayak gejala nyeri kan Iya. macam-macam, ada nyeri di kepala, di gigi, di perut orang melahirkan, Iya. atau nyeri di mana kayak gitu kan. Dan nyeri pun kan dibagi menjadi dua Mbak, ada nyeri akut dan nyeri kronis. Nah itu nanti si sistem ini, sistem yang dibuat di rumah sakit dan itu sudah bisa itu mencari bahwa ini itu masuknya nyeri akut apa nyeri kronis dengan batasan tanda gejala itu, seperti itu. Dan perawat itu tinggal memasukkan gejala-gejalanya. Iya. Sudah ada keywordnya. Iya, tinggal kita nggak usah ngetik banyak, tinggal kita otomatis misalnya nyeri NY aja kadang sudah keluar banyak Langsung tuh keluar itu. langsung. Oh, Dan luar itu kan biasa. nyerinya nyeri apa, nyerinya mengeluh nyeri Jadi seperti dibantu itu. juga ya misalnya Iya. nyeri yang akut Iya. atau apa kayak gitu udah dibantu keluar dari Keluar sistem banyak, itu. misalnya batuk itu keluar banyak, batuknya yang seperti apa, frekuensi nafas yang seperti apa gitu. Jadi kita terbantu banget dengan adanya sistem ini gitu. Nah, buat fasilitas kesehatan di luar sana, barangkali ada yang pengen tahu Bagaimana ya? gimana sih kok bisa kayak gitu, terus kan kalau menurut saya enak ya tinggal masukin gejala-gejala sudah keluar ke Terumus sendiri. nggak cuma diagnosanya ya. Ya itu habis dari diagnosa terumuskan, nanti di situ dipilih kan Mbak, dipilih nah, nanti bisa langsung ke yang kedua yaitu SLKI atau luarannya. Luarannya itu yang diharapkan apa nih gitu di buku yang ini. Jadi luarannya diharapkan apa, misalnya nyerinya itu teratasi gitu, keluhan nyerinya gitu, tidak meringis, menahan nyeri seperti itu. Ada kayak di akreditasi itu ada target yang Iya. Dicapai ya. dalam waktu berapa gitu. Nah ini sesuai tadi yang Mbak Kasih sampaikan bahwa kita 5 tahapannya itu yang dokumentasi itu dari ya analisa data ya, dari tadi itu seperti analisa data lalu merumuskan diagnosis, selanjutnya luaran itu intervensinya apa nanti akan muncul Mbak, bisa dipilih. Jadi kita pakai OTEK ya, observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi. Di situ banyak. Nah kita nanti tinggal pilih aja apa yang akan kita lakukan gitu. Sesuai kebutuhan pasien. Oh, jadi udah ada semua. Jadi misalnya dengan dengan gejala-gejala ini keluar nanti diagnosanya ini, terus kemudian luaran yang diharapkan apa? Kemudian untuk mencapai itu intervensinya apa sudah ada pilihannya dan tinggal kita pilih disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Tidak hanya itu Mbak, setelah itu muncullah implementasi atau tindakan yang sudah kita lakukan. Itu juga bisa, kata-katanya juga sudah berubah di situ. Nanti ada kolaborasinya apa dan nanti akan masuk di kalau kita dulu itu bilangnya CPPT ya, catatan perkembangan pasien yang terintegrasi. Di situ nanti bisa dibaca oleh para pemberi asuhan yang lain seperti apoteker, bidan, dokter gizi. Jadi nanti bisa melihat semua ini bermanfaat banyak banget Mbak. Jadi semua pasien pun kalau misalnya ingin mengetahui informasi juga kan dari situ sudah lengkap terdokumentasi. Jadi dengan kita melakukan pencatatan ini, kita tentunya secara tidak langsung berpengaruh juga untuk pasien mendapatkan manfaatnya karena intervensinya apa aja itu sudah berdasarkan teori-teori standar yang sudah ada ya. Iya. Luar biasa sekali. Terus setelah tadi kita ngerti tentang isian di dalam ini, prosesnya tadi itu, terus pasti kan ada kendala ya, entah kendala waktu proses tadi kayak trial and error tadi. Kemudian ada nggak kendalanya
saat pengaplikasian? Iya Mbak, jadi kita kan tadi 3 bulan ya dalam pembuatan, lalu kita bulan September itu kita mulai uji cobakan. Itu banyak banget dari teman-teman perawat, teman-teman yang lain itu mengatakan bahwa ini gimana nih sistem ini gimana gitu, Pusing banyak pasti banget ya? iya seperti itu. Jadi kendala itu contohnya yang pertama seperti kan tadinya ya Mbak ya, teman-teman itu sudah kebiasaan ditulis di tangan, tetapi memang tulis tangan itu kan banyak ya nyun sewu, maksudnya kayak mohon maaf sebelumnya kadang ada tulisan teman-teman itu nggak bisa dibaca, tidak terbaca iya. di Nggak usah minta maaf, kayaknya iya, kita mengakui ya. iya cuma diseret gitu Iya. ya Mbak. Nah itu kan PPA yang lain para pemberi asuhan kan juga kadang harus membaca. Nah itu kan nggak bisa, dengan adanya ini kan langsung otomatis bisa dibaca. Tetapi yang namanya sistem baru pasti teman-teman itu pada wah sulit ini kayak gitu. Awalnya mungkin Iya. ada protes Jadi gitu ya. pada bikin tanda gejala itu masukan itu pada wah harus Iya, saya ini juga nih ingat waktu cari nih di harus awal kayak gitu, mumet gua. iya gitu. Jadi pada cari kadang malah searching dulu nih tanda gejala, diagnosa bersihan jalan nafas gitu Mbak. Jadi dia sudah punya contekan terlebih dahulu. Padahal kalau nggak usah seperti itu, kita tinggal masukkan gejala yang pasiennya aja itu, Iya. tapi menjadi momok. Jadi itu banyak kita tim master itu banyak banget mendapatkan Dihujat. mendapatkan masukan, mendapatkan kritik gitu banyak banget. Tetapi memang kita nggak apa-apa, itu memang proses, Proses ya. ya. Jadi ini untuk kita udah jalan ya dari bulan Oktober itu kita launching Mbak. Kita launching Oktober, mau tidak mau kita harus launching dengan standar yang tinggi. Karena rumah sakit lain itu belum menerapkan ini. Ini kita itu standarnya sudah tinggi karena sesuai dengan buku gitu. Ini kan kalau udah PPNI ini Iya. berarti kan sudah satu Indonesia ya Iya. standarnya basis 3 ini. Itu tinggi. Dari manajemen mungkin ya, dari Iya. bidang perawatan. Iya, ada Iya. nggak? Ini ya, ini dari bidang kita keperawatan. mengawal bahwa aplikasi yang sudah kita buat ini bisa berjalan dengan semestinya ya. Jadi perawat-perawat ini ya memang harus diwajibkan untuk bisa menjalankan yang sudah kita susun. Oh, berarti ada juga Iya dukungan, support. Iya. Jadi tetap kita disupport dari pihak manajemen. Kita alhamdulillah sangat mendapat dukungan dari Jadinya walaupun manajemen Mas dan IT. Sulaiman itu dihujat, ya, maksudnya dikomplain lah, Iya. ekipnya, tapi karena dikuatkan dari manajemen, Iya. jadi tetap maju Jalan. terus pantang mundur ya, mundur. ya, luar biasa sekali. Jadi kendala tuh pasti ada, cuman gimana saling menguatkan ya. Kita saling menyikapi. Iya, luar biasa, Masya Allah. Jadi setelah tersusun ini semua dan diaplikasikan, kira-kira apa sih Mas? Apa sih? Apanya? Pak? Kalau Mas ke saya, kalau Mas ke saya, kalau ini ke Bapak ini. Iya. Bapak kita ini, Bapak kasih keperawatan. Iya. Nah, Mbak Sylvia. Apa sih keuntungan dari setelah terbentuknya dokumentasi asuhan keperawatan Oke, ini? terima kasih Mbak Vina. Untuk keuntungannya ya banyak sekali ya. Yang pertama untuk rumah sakit sendiri ya, khususnya di pelayanan keperawatan. Ini dari sistem ini kita akan memberikan pelayanan yang berkualitas. Karena apa? Berkualitasnya kita sudah berstandarkan 3 buku ini. Yang ini sudah Keilmuan ya. ya ilmuwan Yang yang sudah diakui oleh dunia keperawatan. dunia perawatan di Indonesia. Profesi perawat. Setelah berkualitas itu efisiensi ya, efisiensi jelas, yang tadinya manual terus jadi elektronik, Manual tuh yang nulis. dengan berlembar-lembar. Kita dengan digital ini cukup dengan satu. Dan kalau nulis sendiri itu kan harus apa ya, harus mikir kata-katanya gimana, apa aja yang harus dimasukkan Iya. sesuai ilmu. Kalau ini kan sangat terbantu sekali. Hemat dengan- pulpoin juga Mbak, dan- efektif. dan efisien. Oh iya, sekarang udah masih Iya. bukan bolpen enggak? Enggak. Kalau di kita Dulu itu kan pulpen itu mahal iya, ya. patsulnya itu iya. Terus manfaat berikutnya dalam pengambilan keputusan ya, seorang perawat dalam menentukan diagnosis perawatan tidak berdasarkan subjektivitas lagi, tapi sudah berdasarkan sistem. Iya, Ini yang sudah akan true. memilih menentukan diagnosis perawatan yang akan ditegakkan. Itu Mbak Vina. Mengurangi apa kesalahan Kesalahan dalam penyusunan diagnosis perawatan. Iya. Ya. Kemudian yang kedua manfaat tentang dari institusi pendidikan mungkin ya. Nah, jadi bisa menjadi sebagai sarana pembelajaran, Iya. penelitian dan pengembangan profesi
khususnya peralatan. Oh, Ya, mungkin itu Mbak Vina. Oh, luar biasa. Untuk itu sendiri masyarakat mungkin. Oh, masyarakat secara jelas untuk bisa mendapatkan pelayanan lebih maksimal, lebih optimal. Karena kita udah sesuai tujuannya Iya. Di apa? samping itu untuk sebagai dokumen yang berkekuatan hukum. Oh. Legalitasnya. Legalitas, secara Iya. legalitas kita sudah legal karena di situ ada mencantumkan poin tanda tangan dari masing-masing perawat yang melakukan tindakan. Di situ sudah ada kolom tanda tangannya. Oh iya. Versi digital. Tadi kan berarti kan kalau yang waktu manual itu kita butuh kertas dan dulu kan sampai RM Iya, Bu. RM-nya banyak banget. Banyak banget, kertas juga, kertas kepake, kertas nggak kepake itu banyak banget ya. Terus berarti harus membutuhkan komputer di rumah sakit banyak atau gimana? Setiap orang satu? Untuk Mungkin barangkali biar buat pandangan. jelas itu modal banyaknya di penyiapan Harus sarana dan siap, mau nggak prasarananya. mau ya, memang Yang karena satu sudah sistemnya digitalisasi. sudah dibuat, maka sarana yang lain yaitu kebutuhan komputer Harus di ruangan. Masing-masing Jaringan ruangan sudah ada 3 sampai 4 komputer yang ya. ada di ruangan. Tergantung ruang yang padat, yang jumlah pasiennya banyak dan di DCP otomatis kita menyiapkan sarana komputernya lebih banyak. Satu ruangan itu biasanya berapa komputer? Ada 4? 4 kadang ada yang 3. Dan itu jangan lupa Mbak, jaringannya itu. Karena kan yang namanya sistem itu kan pasti ada ya. Kata orang itu lemot ya Mbak ya. Nah itu tapi di sini alhamdulillah dari IT itu juga supportnya Harus ready ya? Jadi kalau misalnya ada kendala apa, kita dari tim master itu akan menghubungi IT, nanti akan langsung difasilitasi seperti itu. Iya. Mungkin berarti ini kalau apa ada yang pengen belajar bisa nggak nih? Boleh nggak nih? Dikasih tahu nggak nih? Silakan Itu dari sisi bisa Terbuka ya? langsung terbuka untuk umum. Terbuka umum. Iya. Barangkali fasilitas apa kesehatan lain mau belajar, pengen ngerti tentang dokumentasi ini bisa? Bisa. Bisa. Kebetulan kita juga sudah pernah menerima studi banding dari rumah sakit luar di sekitar Pekalongan dan luar kota Pekalongan. Sudah pernah ada yang kesini Mbak Vina. Luar biasa ya. Iya. Berarti rumah sakit Bendan sangat terbuka bila ada fasilitas kesehatan ataupun institusi pendidikan atau institusi pendidikan yang mau belajar bisa bersurat ke bagian diklat Diklat, ya, iya. diklat Bendan. RSD Bendan. Saya kan tentunya kan banyak banget fasilitas kesehatan itu kan nggak cuma rumah sakit, ada Ya, puskesmas, puskesmas. ada rumah sakit pun banyak dengan berbagai macam tipe A, B, C, D, Ya. terus klinik-klinik juga Iya. harus wajib RFI juga kan? Ya, Betul, betul. itu bisa belajar ke rumah sakit Bendan untuk IT-nya Iya. maupun sistemnya. sistemnya. Sistem Khususnya komunikasi. di sini dokumentasi asuhan keperawatan Perawatan elektronik. Ya. Ya, luar biasa sekali. Demikian, sebenarnya pengen banyak cerita lagi, tapi dibatasin sama Bapak Ketua PKRS ya. Udah di-cut, udah Cut. udah waktu habis. Kayak gitu. Demikian diskusi pada hari ini sangat menarik, terutama bagi kami di keperawatan. Insya Allah diskusi ini bermanfaat ya, barangkali bisa mengambil manfaat dari diskusi kali ini. Sobat sehat dimanapun berada, demikian podcast pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Arifudin, Bapak Sama-sama, kasih Mbak kita. Vina. Ya, terima kasih Bapak Sulaiman, jadi Iya. Bapak ini ya. Sama-sama Mbak Vina. Ya, terima kasih. Sekian podcast pada hari ini. Nantikan selanjutnya podcast Bedan Sakpore yang mendatang. Salam sehat.